Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Tentunya teman-teman makin keren dan makin oke. Teman-teman masih ingat dengan saya Beta Sugiarso di channel YouTube saya hipnoterapiindonesia.id, dan pastinya teman-teman bisa mengikutinya dan kita belajar bersama dalam channel YouTube ini. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman yang saya jalani selama dari tahun 2009 ya sampai saat ini, menangani beberapa kasus pasien-pasien yang mengalami berbagai keluhan secara fisik, namun secara nyata oleh pakarnya, oleh dokter spesialis dinyatakan bahwa dia baik-baik saja, dia sehat-sehat saja. Dan seringkali dia mendapatkan diagnosa psikosomatis. Pasti teman-teman sudah pernah dengar ya, atau bahkan sering baca-baca di referensi di Google atau dimanapun tentang psikosomatis. Jadi secara sederhana sebetulnya seseorang yang mengalami gangguan fisik ya, bisa jadi sering pusing, terus badannya terasa nggak enak, terasa sering meriang ya, berdebar-debar, terus ada yang merasakan, dia bisa merasakan aliran darahnya, bahkan detak jantungnya mengganggu tidurnya gitu ya. Sampai ada yang bisa terganggu dengan apapun yang ada di sekitarnya, sehingga dia mengalami gangguan aktivitas, gangguan tidur ya, bahkan dia mau makan saja rasanya nggak enak, perutnya nggak nyaman, ada gangguan pencernaan. Dan ini seringkali dia berkeliling ya ke satu pengobat yang lain, terus ada yang ke paranormal itu ya, ada yang pengobat alternatif, bahkan sampai ke dokter spesialis. Nah, ketika mereka itu berobat ke paranormal, biasanya mereka akan didiagnosa, wah ini dibuat orang, wah ini diganggu makhluk halus, wah ini diserang oleh seseorang. Ketika dia ke para praktisi yang lain akan dikatakan gangguan-gangguan sistem apa dan yang lainnya. Nah, kalau ke medis pastinya akan terdiagnosis dengan klinis ya, dengan laboratorium, dengan ronsen, dengan CT scan ya, dan dengan pemeriksaan lainnya yang canggih-canggih saat ini. Sehingga seringkali klien tersebut kebingungan, saya sebetulnya kenapa itu ya, sudah dari berbagai pengobat bahkan ke pakarnya, ke dokter spesialis, kok belum bisa selesai gitu. Dan seringkali mereka juga dari dokter spesialis jiwa yang atau dari praktisi-praktisi yang lain yang mereka mencoba untuk berusaha sembuh gitu. Nah, pada akhirnya ketemu dengan saya, dia tanpa sengaja biasanya ya lihat di Google, di YouTube, hipnoterapi ya, ada yang ngetik Beta Sugiarso, hipnoterapi Banyumas. Nah, pada saat itu mulai muncul nama saya di situ. Dia menghubungi dan datang ke tempat saya, di tempat praktek saya. Dan mulai pada saat awal datang ke tempat saya seringkali akan bertanya, sudah kemana saja gitu ya. Karena pasti sebagian besar ya orang-orang yang terapi di tempat saya sebagian besar sudah berkeliling dulu gitu ya. Dan harapannya ketika dia datang ke tempat saya akan bertanya, apakah Anda sudah yakin bahwa Anda bisa sembuh di tempat saya karena Allah? Kenapa? Karena saya hanya butuh keyakinan, saya hanya butuh dia percaya bahwa saya dipilih oleh Allah, bahwa saya bisa bantu orang tersebut. Dan pastinya ketika dia sudah percaya dan yakin, maka saya akan lebih mudah untuk membantunya, karena kepercayaan mereka untuk bisa terbantu dengan terbaik dan optimal di tempat saya ini sebagai modal utama. Ketika dia sudah menjawab, oke, saya yakin Pak, saya percaya Pak, saya
bisa terbantu di Pak Beta itu ya. Nah, baru saya mulai. Namun ada beberapa klien yang, aduh Pak, apakah bisa sembuh? Apakah ini menjamin? Apakah menjamin tidak kambuh lagi? Nah, ini menandakan ada satu keraguan, dan pasti ketika ada satu keraguan saya akan kembali bertanya pada dia. Ketika Anda masih ragu dengan terapi yang dilakukan, ya mantapkan dulu. Bahkan kalau seorang muslim, saya minta dia istikharah dulu supaya dia memilih yang tepat untuk terapi kemana itu. Dan pada saat dia sudah mantap datang ke tempat saya, sudah siap untuk terapi, baru saya mulai sesi terapinya. Biasanya pada saat sesi terapi saya akan jelaskan di awal kesepakatannya, dan diantaranya saya tidak pernah menjanjikan pasti akan sembuh di tempat saya. Kenapa? Karena bukan hak saya untuk menyembuhkan. Dan ketika klien ya diberikan satu pemahaman di awal, penjelasan di awal, setiap proses tahapannya akan lebih enak berjalannya. Tidak ada saya harus sembuh sekarang, saya harus berhasil di terapi Pak Beta, tidak ada. Kenapa? Karena tadi konsep awalnya adalah saya berusaha untuk membantu dia sesuai dengan keilmuan yang saya pelajari. Ketika disepakati di awal, maka saya baru mulai sesi terapinya. Biasanya saya bagi menjadi beberapa sesi. Ada yang mengambil 6 sesi terapi, ada yang mengambil 12 sesi terapi. Biasanya saya mulai dari asesmen awal, dari pengkajian awal. Sekiranya persoalannya lebih simpel, saya buat 6 sesi terapi. Diawali dari pengkajian ya. Saya harus menggali sejauh mana persoalannya, dan saya harus menemukan inti dari persoalannya, struktur dari persoalannya. Kalau dalam bahasa NLP, saya harus mendapatkan belief and value-nya, ya, keyakinan dan nilai yang ada dalam dirinya. Nah, sesi kedua baru mulai saya lakukan terapi tahap demi tahap, dan pada akhirnya di tahapan evaluasi. Yang ini nanti akan bisa kita lihat awal sebelum terapi seperti apa dan setelah terapinya. Ada juga ketika persoalannya begitu mendalam ya, begitu rumit ya, seringkali saya buat jadi 12 sesi. Nah, ini sebetulnya sangat tergantung dari kebutuhan klien tadi ya, sesuai dengan hasil pengkajian yang saya lakukan di awal. Nah, setelah adanya kontrak itu, saya mulai lakukan sesinya pada hari itu juga. Ketika klien sudah siap untuk terapi, saya mulai sesinya. Dan klien ketika sudah berniat untuk memulai sesinya, dia akan saya minta untuk duduk di tempat terapi senyamannya, serileksnya, dan saya mulai lakukan beberapa teknik ya, diantaranya hipnoterapi. Ketika hipnoterapi belum memungkinkan, juga saya lakukan teknik-teknik yang lain, misalnya teknik change belief ya, mengubah keyakinan negatif menjadi keyakinan positif. Atau ada juga dengan objek imagery ya, dengan mengimajinasikan objek yang dia rasakan saat itu. Nah, contohnya seperti ini. Yang ini yang paling gampang sekali ya, bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya di rumah. Bagaimana cara ngatasinya ketika merasa ada rasa debar-debar yang nggak jelas di sini. Nah, seringkali orang mengatakan, Pak, saya merasakan rasa yang nggak nyaman dan debar-debar. Maka saya akan bertanya, rasa itu ada di mana itu? Dan pada saat dia mengatakan rasanya ada di daerah sini, Pak. Baik, sekarang kamu boleh seolah melihat rasa itu di daerah itu tadi, dan berilah perbedaan bentuk dan warna ya dari rasa itu. Nah, dari cara ini seringkali orang maksudnya gimana Pak gitu ya. Nah, sehingga ini yang saya seringkali butuh pengulangan dan butuh menjelaskan maksudnya seperti ini, bahwa Bapak atau Ibu boleh seolah melihat diri sendiri, dan ada tadi ya perasaan tidak nyaman, debar-debar itu di area mana. Kalau tadi di area dada ini, berarti buat seolah ini ada garisnya, ada batasnya. Buat perbedaan antara daerah yang debar-debar dengan daerah yang sehat yang lainnya. Sehingga seolah ada garisnya,
dan mungkin malah bisa jadi ya diberi warna yang jelas. Nah, setelah itu saya minta dia untuk pegang daerah itu, misalnya di sini misalnya dengan 2 tangan dia pegang, dan dia mulai pegang, dia masukkan tangannya ke dalam dan rasakan bahwa benda itu yang tadi dikatakan oleh dia debar-debar tadi itu dipegang erat dan perlahan dia keluarkan. Nah, saat mengeluarkan benar-benar terasa atau tidak? Dia merasakan ada sesuatu yang bergerak dari dalam dirinya atau tidak sama sekali. Nah, ini salah satu kunci ya, apakah terjadi connecting feeling ya, apakah terjadi connecting ya, keterhubungan antara imajinasi kita, antara rasa ya, dan karena ketika ada keterhubungan ini, keberhasilannya akan lebih signifikan ya, dibanding hanya dia imajinasi tanpa dia merasakan, dia seolah ngeluarin saja gitu. Pada saat dia imajinasikan dan dia rasakan benar-benar dan dia yakini bahwa ini adalah benda yang mau dia keluarkan dari dalam dirinya, ini akan sangat efektif sekali bekerja. Ketika dia pegang seperti ini, dia keluarkan bendanya dan dia seolah-olah bisa benar-benar merasakan bendanya ada di tangannya. Dan pada saat benda ini keluar ada di tangannya, otomatis dalam dirinya, di dadanya, di lokasi yang tadi terasa benar-benar berbeda. Bisa jadi lebih ringan atau lebih lega. Nah, sekarang terserah dia mau apakan benda ini. Mau dibuang, terserah, tinggal dia buang jauh-jauh dari dirinya. Nah, setelah itu dia cek ulang apa yang dirasakan saat ini di lokasi yang tadi. Ketika dia merasakan, wah, sudah lebih enak Pak, sudah lebih lega, lebih plong rasanya. Nah, ini artinya ada ada satu perbedaan yang signifikan bisa membantu orang itu. Nah, ini salah satu teknik saja yang bisa digunakan ya. Kalau saya sering menyebutnya objek imagery, atau banyak ilmu lain yang menyebutkan lainnya juga bisa jadi ya. Namun dalam keilmuan yang saya sampaikan ini tadi imajinasi yang kita munculkan ya dijadikan suatu objek ya, dan kita manipulasi mau diapakan, dikeluarkan atau mau dibuang atau mau dikecilkan atau mau dibesarkan. Nah, kalau sudah tekniknya nanti mengecilkan, membesarkan, mengubah bentuknya, mengubah suaranya, mengubah rasanya, nanti tekniknya berbeda ya, namanya mapping across ya, atau submodality mapping across lebih lengkapnya. Baik teman-teman, itu sedikit tadi ya pengalaman yang sering saya lakukan, dan alhamdulillah pasien-pasien yang saya tangani juga bisa merasakan manfaatnya sampai saat ini, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa melakukannya, bisa mempraktekannya, dan pasti saya sangat senang sekali untuk terus berbagi untuk kebermanfaatan bersama. Dan ingat ya, subscribe, like, and comment di channel ini benar-benar sangat menjalin hubungan interaksi kita ya, hubungan silaturahim kita, supaya kita terus bisa berbagi, bisa diskusi, dan pastinya menuai kemanfaatan. Baik teman-teman semuanya, demikian, terima kasih. Ketemu lagi di channel saya dengan Peter Sugiharso, hipnoterapiindonesia.id. Salam sehat, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.